senior di DPRD Kabupaten Bogor yang dari gua anak satu ketemu sama beliau sampai sekarang anak gua udah 4. Beliau masih begini aja. Lebih banyak lu anak ya. Lebih banyak gua anaknya. Anda Irman gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah sekarang lagi bahas apa lagi sih? Kebetulan hari ini kami di Pansus lagi membahas Raperda tentang penyelenggaraan keolahragaan daerah. Olahraga daerah. Penyelenggaraan keolahragaan daerah gitu. Sehingga nanti harapan kami ke depannya pelaku-pelaku olahraga di Kabupaten Bogor itu minimal salah satunya adalah penghargaan dan jaminan sosial bagi baik itu atlet ataupun pelatih. Kemudian juga ada pihak ketiga atau developer segala macam nanti dilibatkan di dalam Perda ini gitu. Untuk supporting terhadap keolahragaan minimal sarana prasarana olahraga mereka itu wajib menyiapkan nanti sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan nasional. Gitu. Oh, jadi developer itu nggak cuma bicara fasos-fasum kewajiban. Itu PSU-nya itu nanti ya yang 40% itu ya dari 40% itu wajib untuk olahraga prestasi atau olahraga masyarakat itu berapa persen nanti? Harus ada ya? Harus wajib. Kalau nggak melaksanakan itu ya kena sanksi administrasi nanti di Perda ini. Gitu. Oh, gitu. Penyusunan seperti itu. Nah kalau bicara sekarang ini kan Kabupaten Bogor nih lebih baik lagi nih, sudah punya gairah lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya kan gitu kan ya. Nah dari sisi pembinaan atlet ini masih cenderung menyisakan persoalan-persoalan kayak tadi masalah sosial dan lain-lain untuk kesejahteraannya, terutama mantan-mantan atlet ya kan. Nah kalau formula dari pemerintah Kabupaten Bogor dan Dewan sendiri untuk khususnya di Kabupaten Bogor kayak gimana untuk merawat itu? Ya, justru dengan penyusunan Raperda ini ya untuk dijadikan Perda, kemudian usulan dari pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Bupati sekarang menginginkan nanti hal-hal seperti itu tidak ada lagi di kemudian hari. Jadi bentuk perhatian pemerintah daerah nanti ke depannya baik itu untuk atlet, untuk pelatih, termasuk tadi misalkan seorang atlet sudah pernah mendapatkan medali emas di tingkat Porprov berapa kali, nanti itu ada hitungannya dan itu diatur oleh Perbub nantinya. Penjelasannya nanti atau rinciannya ada di Perbub nanti, turunan dari Perda yang akan kita buat ini gitu. Kalau dari sisi pembibitan nih, ya pembinaan. Nah pembinaan sekarang nih, udah sejauh mana persentase kemungkinan untuk beberapa event ke depan? Justru keinginan Bupati hari ini bagaimana pembinaan itu yang maksimal. Berarti kan bukan hanya tugas seorang kepala daerah, tapi bagaimana ketua-ketua Pengcam masing-masing cabur itu melakukan pembinaan dengan tepat, gitu, tepat dan bijak. Bupati hari ini menginginkan bagaimana potensi-potensi atlet Kabupaten Bogor itu, anak-anak Kabupaten Bogor itu yang betul-betul kita bina, ya kan, kita arahkan ke depannya menjadi atlet-atlet yang profesional, minimal mereka itu berprestasi. Jadi amanat Bupati itu nggak ada yang namanya prestise. Kita diutamakan prestasi dulu nih. Prestasi dulu. Iya, bukan prestasi. gaya doang. Iya, jadi kita bukan juara, bicara bukan juara, kudu juara atau harus jadi juara, enggak. Tapi bagaimana output dari pembinaan itu terlihat dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Artinya akan ada support sangat luar biasa ke KONI ini selaku penyelenggara di Kabupaten Bogor apa seperti apa? Ya, tentu KONI sebagai komite induk daripada cabur-cabur yang ada di Kabupaten Bogor nanti ke depan dengan penyelenggaraan keolahragaan ini, Perda penyelenggaraan keolahragaan ini, justru yang saya inginkan itu bagaimana uang atau hibah pembinaan kepada cabur-cabur itu langsung dialokasikan ke cabur, tidak melalui KONI. Jadi KONI sebagai komite induk olahraga itu hanya memanage bagaimana perkembangan cabur A, cabur B, ya kan gitu. Kayak
IO-nya lah. IO-nya aja. Nah, jadi itu yang kami harapkan ke depan dan selaras mungkin dengan cita-cita ide dari seorang bupati hari ini. Gitu. Karena melihat bupati saat ini untuk hal-hal seperti ini gimana berarti? Tentu supporting yang sangat besar dari seorang bupati berkaitan dengan keolahragaan. Makanya kenapa beliau mencetuskan raih prestasi oleh anak-anak Kabupaten Bogor gitu. Dari pembinaan usia dini. Gitu. Kenapa kita perlu ingat olahraga itu ada 3, terbagi 3. Olahraga prestasi, olahraga masyarakat, sama olahraga pendidikan. Olahraga prestasi dinaungi oleh KONI, olahraga masyarakat dinaungi oleh Kormi, olahraga pendidikan dinaungi oleh Bapopsi. Ini akan berjalan sinergi. Termasuk termasuk yang namanya supporting bupati bukan hanya prestasi dan pendidikan, tapi olahraga masyarakat pun disupport, termasuk pembangunan kantor atau gedung Kormi pun akan dilaksanakan, akan dibuat. Itu berarti kan bentuk support seorang bupati terhadap keolahragaan. Jadi bukan hanya prestasi tapi olahraga masyarakat juga. Gitu. Ya, artinya kan Kabupaten Bogor ini udah punya kawasan Pakansari yang dulu dicita-citakan menjadi kawasan tersentralistik tuh di situ, olahraga semua, cabang olahraga segala macam. Nah ini kalau saat ini berapa persen yang sudah terisi dan dimaksimalkan? Iya, jadi harapan kita hanya memang tinggal akuatik ya, yang belum, yang lain kan udah semua. Termasuk yang nanti ada di situ kapeleri juga, berkuda ya kan gitu. Terus lapangan tenis indoor dan outdoornya sudah selesai dilaksanakan. Gitu. Jadi tersentral, komplit. Makanya bagaimana nanti rekan-rekan dari Dispora sendiri merawat, menjaga ya kan sarana prasarana olahraga yang sudah ada di kawasan Pakansari. Minimal kebersihannya dijaga ya gitu. Itu kenapa? Karena Stadion Pakansari kan masuknya taraf internasional dari FIFA. Gitu. Tapi kemarin katanya rame-rame KONI itu kenapa sih? Kalau KONI nggak ada yang rame, nggak ada. Jadi itu mah hanya apa? Ya sendiri dinamika aja, dinamika dinamis kan namanya, apalagi olahraga. Jadi kalau kita konsen ke olahraga, ya fokus olahraga. Tidak ada sangkut paut A, B, C. Jangan dibawa seret-seret politik dan lain-lain ya. Nggak ada. Makanya Bupati mengamanatkan begitu. Termasuk kita diskusi bagaimana caranya. Yuk pengen membangun olahraga Kabupaten Bogor, cabur apa, A, B, C, D, ya konsen di cabur itu. Gitu. Perlihatkan prestasi anak-anak binaan di cabur itu gitu. Ini kan para pihak itu di luar sana nggak cuma developer kan, Dan? Banyak perusahaan-perusahaan corporate yang menanamkan modalnya atau memang berinduk di Kabupaten Bogor ini sangat banyak juga. Nah ini apakah juga mereka ditarik juga atau diajak juga atau gimana? Ya tentu sebagai masyarakat Kabupaten Bogor ya, mereka itu masyarakat Kabupaten Bogor atau masyarakat yang berinvestasi di Kabupaten Bogor. Itu aset bagi Kabupaten Bogor, sehingga dituangkan juga di dalam pasal-pasal yang ada di Perda ini gitu loh. Sampai ada muatan lokalnya pekan olahraga perusahaan. Gitu. Jadi mereka ikut dilibatkan. Kenapa? Karena tujuan ini kan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat giat berolahraga. Tujuan Perda ini sendiri dibuat. Gitu. Jadi pola asuh lah ya. Iya, nantinya ke sana kita. Bagaimana PTA megang cabur A, PTB megang cabur B. Melalui apa? Corporate social responsibility mereka. Gitu. Kayak di Kediri ya. Di Kediri kan ada sebuah perusahaan raksasa yang konsen di salah satu cabang olahraga bulu tangkis tuh kalau salah ya, sampai bikin sekolahnya di sana, lapangannya segala macam. Itu yang diinginkan oleh kita bersama ya. Ya mudah-mudahan Kabupaten Bogor ke arah yang lebih baik seperti itu ya. Ya saya yakin kalau memang regulasi bisa dijalankan dengan baik, semua saling keterkaitan, bekerja bersama ya kan.
ego sektoral kita lepaskan, saya yakin Bogor akan istimewa gitu. Ini kaitannya sama persiapan Porprov 2026 atau enggak, katanya di Bogor, betul? Iya, kalau Porprov kan berbeda. Porprov nanti rekan-rekan stakeholder olahraga khususnya kepala daerah mungkin ada apa namanya usulan untuk segera membuat kontingen atlet untuk Porprov kan gitu. Nanti kan kita bicara juga dengan seluruh ketua-ketua cabur pengcap yang di pertandingan di Porprov besok di 2026. Gitu. Karena pegang cabur juga, Pak? Saya pegang cabur handball. Apa? Handball, bola tangan. Handball. Udah sejauh mana sekarang handball sendiri? Ya kalau handball sendiri kan kita harus minimal kita bisa menambah raihan emas tahun kemarin di 2022 kan gitu. 2022 berapa, Mas? Saya baru 1 emas 1 perak. Gitu. Oh. Kebetulan kita hanya mengikuti dua. Ya, indoornya itu putra putri. Tahun ini? Kalau misalnya tahun 2026 nanti ada yang outdoornya, beachnya, ya mungkin kita harus punya target 4 emas kan gitu. Itu 4 aja. Ya? Iya. Kalaupun itu nanti dipertandingkan, beachnya di Kota Bogor ya kita punya keinginan untuk meraih 4 emas. Atletnya siapa yang diandalkan? Kalau atlet kami itu, kalau handball itu kebanyakan kita putra daerah semua. Hasil binaan semua, orang-orang ya? Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, Kecamatan Kemang, Rancabungo, Dramaga, Ciampea. Nah, banyaknya dari dapil Pilkada juga ya berarti ya? Enggak, kita bebas siapa semua. Yang punya potensi gitu, ya kita harus ikut sertakan mereka. Usia berapa aja tuh? Kalau untuk handball karena ada batasan regulasi 23 tahun maksimal. Maksimalnya. Jadi anak-anak muda nih saat ini lagi dilatih gitu ya, digojok betul-betul ya. Gitu. Di mana latihannya kan? Kalau dulu itu kita di Laga Tangkas. Laga Tangkas. Gitu. Mudah-mudahan Laga Tangkas hari ini bisa digunakan lagi, ya mungkin bisa beralih lagi. Daripada nyewa ke tempat yang lain ya kan. Iya. Gitu. Ya, biasanya kalau nggak di sini kan kita ke Gimnasium IPB. Oh di situ. Oke. Gitu. Mudah-mudahan nih kita doakan nih bola tangkas Kabupaten Bogor. Bola tangan. Oh, bola tangan Kabupaten Bogor ini bisa 4 emas di 2026 ya. Wah, keren. Saya ini sama beliau ini punya chemistry sebetulnya dari dulu. Jadi jurnalis mulai bertugas ke sini itu tahun berapa? Berarti karena awal periode pertama tuh. 2010-an ya? 2010. Ketemu sama beliau masih ganteng seperti ini, nggak beda, nggak berubah lah, style kan, style gondrongnya nggak ada yang berubah dari beliau, luar biasa. Mudah-mudahan semakin membawa manfaat untuk Kabupaten Bogor. Ya kita sebagai insan media juga harus supporting teman-teman di Dewan dan berbagai kegiatannya. Oke, kita nanti saksikan lagi sama beliau, kegiatan-kegiatan beliau lagi mau saya ulik lagi. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum.